Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Pemirsa Orbit, kita kembali lagi bersama Bang Iwan Ritonga, Wakil Ketua DPRD Medan. Kita bicara tentang HUT Kota Medan ke-431. Bang Iwan, APBD 2021 ini kan sudah fokus di tangan wali kota yang baru, Bobi Nasution dan Aulia Rahman. Itu kalau tidak salah 5,1 miliar itu kan. Nah, dengan porsi anggaran yang 5,1 triliun ini, tentu kan Abang bilang tadi ada harapan untuk merubah image tadi ya Bang, infrastruktur sejuta lubang, drainase tidak banjirin Bang, udah itu sampah juga perlu dimana, ini gimana Bang? Pengalaman kita. Baik, Bang Fi, terima kasih. Memang kita di tengah-tengah pandemi ini ada sedikit penurunan ya. Dulu awalnya di tahun 2019 kita sempat mengalokasikan anggaran itu sampai dengan 6,2 triliun. 6,2 triliun. Tapi di tengah pandemi di tahun 2020 terjadi refocusing sehingga itu total sekitar 5,1. Nah, kita kan nggak tahu pandemi sampai tahun berapa gitu ya. Sehingga pada tahun 2020 kemarin kita masih mengalokasikan anggaran itu masih tetap di angka 5,1 triliun. Di situ semua adalah biaya langsung dan biaya tidak langsung. Kemudian sumbernya ini kan pasti yang pertama adalah PAD Kota Medan. Ini kita berharap dari beberapa sektor, apakah itu pajak hiburan, restoran, kemudian hotel, parkir, ini adalah merupakan bahagian dari sektor PAD kita. Kemudian adalah DBH, dana bagi hasil provinsi. Nah, ini juga harapan kita sebesar supaya DBH ini betul-betul mampu bisa kita tingkatkan dan betul-betul mampu kita manfaatkan di Kota Medan. Kemudian adalah dana transfer. Dana transfer ini adalah dana yang dikirim dari pusat. Kalau bahasa kitanya ini adalah dana APBN, begitu kira-kira Bang Ki. Inilah totalnya yang menjadi 5,1 triliun. Jadi dengan Medan seluas ini dibandingkan kota lain, apalagi Jakarta, Jakarta mungkin udah kota maju gitu ya. Bandung, Surabaya, Makassar gitu kan. Ini hampir-hampir imbang, Bang Fi. Ya, kayak Bandung udah jauh. Kita ketinggalan, mereka itu udah sekitar 8 triliun, Bang Fi. Malah kita Medan masih di 5,1 gitu kan. Nah, ini yang kita sikapi selalu bersama-sama teman DPRD Kota Medan. Selalu kita sampaikan kepada pemimpin di Kota Medan, ya kita kejarlah target PAD ini. Ya, PAD ini dari beberapa sektor. Misalnya mulai dari pajak hiburan, hotel. Itulah tugas kita. Karena membangun Medan ini siapapun pemimpinnya ya harus mulus juga. Ya kan? Sumber dana Medan ini ya nggak bisa sebesar Medan ini Bang Fi kalau kita hanya cakap aja. Iya, cakap-cakap nggak bisa. Yang kita gali adalah dari mana sumbernya gitu ya. PAD, ini kemarin kita lihat wali kota ada target beberapa IMB misalnya kan yang belum menyelesaikan, Pak Wali itu kejar misalnya Reskondo nggak salah ya. Iya. Hampir 1 miliar gitu Bang Fi. Mereka beri ya. Kita apresiasi tuh Pak Wali Kota. Nah, kita berharap kemarin baru-baru jadi wali kota, Pak Wali Kota kita dengan giat-giatnya periksa semua bangunan mana yang belum punya IMB, kejar supaya bayar. Nah, ini kita apresiasi karena ini adalah merupakan sumber PAD. Kalau hari ini di tahun 2020 kemarin kita alokasikan anggaran 5,1 triliun, saya yakin dengan kebijakan-kebijakan wali kota baru yang sekarang kalau mampu menertibkan bangunan-bangunan yang tidak punya IMB, saya yakin 6 sampai 7 triliun kita bisa kembalikan APBD kita. Begitu Bang Fi. Nah, itu kan sumber PAD Bang. Macam mana kita menjaga realisasi penggunaannya Bang untuk infrastruktur, untuk ya pembangunan sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan. Ini gimana? Jadi kan itu sudah ada grand design oleh Pemkab Medan. Kita sudah dibahas juga lewat RPJMD kan. Saya rasa kalau persoalan infrastruktur, persoalan dinas pendidikan, persoalan kesehatan yang hari ini juga ada programnya Wali Kota Medan
warga Kota Medan itu harus berobat gratis gitu ya, yang klasifikasi kelas 3 gitu Bang Fi. Saya yakin ini sudah ada programnya, sudah ada perencanaannya, tinggal uangnya yang kita cari dari mana, seperti itu. Kemudian kita juga lihat sikap Wali Kota Medan yang selalu mengejar anggaran ke pusat, karena ini juga kan bagian dari strategis pembangunan Kota Medan. Itu juga sudah bagus, Bang Fi. Apakah sudah ada kita rasakan Bobi menarik anggaran dari pusat? Karena itu mungkin salah satu harapan masyarakat ketika itu, bahwa ketika dia jadi wali kota dan merupakan keluarga presiden juga, dia lebih mudah untuk menarik anggaran dari pusat. Apakah sudah ada kira-kira Bang perubahannya? Ya, kita kan lagi, Pak Wali Kota Medan kan sudah membangun komunikasi dengan beberapa kementerian, ya, dengan beberapa kementerian. Memang kan di kementerian itu kan ada juga mekanismenya, ada aturan main, kalau bahasa kita aturan mainnya ada. Mungkin nanti kan itu dialokasikan pada saat misalnya pembahasan APBNP atau APBN murni gitu ya, kan ada V, ada murni. Mungkin sekarang kan lagi murni, lagi bukan V ya, APBNP. Jadi ya, disinilah dilakukan langkah-langkah strategis oleh kebijakan wali kota terhadap pusat untuk melakukan lobby-lobby. Kalau kita kan di DPR kan hanya melakukan pengawasan, kemudian ya menyampaikan saran-saran terhadap wali kota, kemudian dukungan moral terhadap wali kota, bahwasanya langkah-langkah yang disampaikan wali kota adalah langkah-langkah yang positif. Jadi ya terkait dengan apakah sudah ada realisasi, memang ini kan masih tahap bahasa kita bahasa Medan lebih kan. Nah, lebih. Tapi kita lihat kan beberapa kementerian kayak UPR, hampir ya PUPR sering kemarin dan lakukan ini lakukan itu, desain di sini desain itu, ya kan. Ya mudah-mudahan nanti di APBNP bisa turun ke kita, ataupun setidaknya di APBN murni 2022 kelar ya, begitu Bang. Jadi gini Bang, itu harapan kita ya. Ini kan kesalahan situ Bang, KCW ini kan kemarin kan sempat dilunturkan Bobi juga sebagai upaya kesawah Citolok ini. Ada namanya kota tua kesawah, Medan kota tua gitu kan Bang. Nah kemarin sempat kita dilihat juga kebijakan itu dibangun sentra UKM mesin malam, ya kan, yang tujuannya adalah untuk mendongkrak ekonomi di tengah pandemi, ya kan. Nah kemudian terakhir memang berujung ada kerumunan, ya Bang, sehingga ini tetap ditunda, di stop dulu. Nah ini gimana Abang melihat gebrakan Bobi ini dalam rangka inilah ya untuk percepatan ekonomi? Kita lihat kemarin bagus ya, dengan ide masalah The Kitchen of Asia yang dirancang oleh Wali Kota Medan. Saya melihat itu adalah langkah positif. Kita bisa belajar, Bandung itu ada Braga ya, kemudian Jogja itu ada Malioboro. Nah itu kan cukup maju. Medan belum ada ya? Medan belum ada. Nah itulah mau dibuat ini The Kitchen of Asia ya, yang dibuat oleh wali kota. Sebenarnya itu sudah bagus, sudah positif. Kita lihat para pelaku UMKM itu pun sudah gila lah. Pada saat itu malam para pelaku UMKM yang mau jualan di sini udah lakukan, Bang, gimana saya supaya dapat lahan? Bagaimana saya? Udah datang daftar ke Dinas Pariwisata, daftar ke UMKM koperasi, kita sampaikan. Karena memang Pemko Medan sudah melakukan pendaftaran itu. Ini adalah langkah positif untuk menata ataupun membina para pelaku UMKM, khususnya UMKM kuliner, ya. Walaupun kemarin tidak sampai lama karena berhubung masih di tengah-tengah pandemi yang harus kita taat dan aturan mengikuti prokes Bang Fi. Tapi kan bukan berarti sekarang ini kita stop, bukan berarti sampai di situ saja. Ini tetap Pemko Medan melakukan penataan, melakukan kebijakan sehingga nanti selesai pandemi The Kitchen of Asia ini di Kesawan ini mampu lebih wah lagi. Mungkin bisa kita tirulah
dengan Jogja, Malioboro, Bandung ada Braga, itu luar biasa kan? Iya. Nah, keren buat anak-anak muda ya. Bang Baik. Pi, nanti kan Tiru juga malam nanti nongkrong di sini. Saya juga. Gitu, Pas Bang. itu, Bang. Baik, mari kita lihat sebentar. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan.